Samsung Galaxy Tab Ace 8 Plus adalah salah satu tablet terbaru dari Samsung Indonesia. Dan di video ini, saya pengen cerita sedikit mengenai tablet ini dan juga berbagi tips untuk optimalin cara kerja tablet ini terkait produktivitas, gaming, dan juga entertainment. Jadi, selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my videos. Dan di video kali ini, saya pengen bahas mengenai tablet ini. Dan mari kita bahas mulai dari spesifikasi dan juga harganya. Tab S8 Plus adalah salah satu dari 3 tablet yang dirilis Samsung di tahun 2022 ini. Yang lainnya ada Tab S8 dan juga Tab S8 Ultra. Untuk spesifikasi, tablet ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. RAM-nya 8GB dan storage-nya 256GB. Dan mungkin karena prosesornya lebih baru, jadi ada beberapa hal yang improve di versi kali ini. Untuk baterainya 10.090 mAh dan support 45W fast charging dan memiliki port USB Type-C 3.2. Sedangkan layarnya Super AMOLED 12,4 inci dengan rasio 16:10, 1752x2800 pixel, memiliki support HDR10+ dan refresh rate-nya 120Hz. Dan untuk kalian yang sudah beli tablet ini atau baru mau beli tablet ini, saya kasih beberapa tips untuk kalian. Tips pertama, pakai keyboard case. Ini adalah tips wajib untuk para pengguna Galaxy Tab, terutama terkait produktivitas, karena produk ini akan lebih terasa magicnya ketika menggunakan aksesoris utamanya, yaitu adalah keyboard dan juga S Pen. Ini adalah komponen utama yang sebenarnya jadi sebuah integritas. Jadi kalau cuma tabletnya aja, akan berasa kurang magicnya. Dan untuk case-nya sendiri, Tab S8 Plus dan juga Tab S7 Plus generasi sebelumnya bisa tukeran case. Jadi kalau kalian punya keyboard cover case atau case lainnya untuk Tab S7 Plus, bisa dipakai di Tab S8 Plus. Atau mungkin mau beli yang baru, ya terserah aja. Dan terkait sama S Pen, saran saya explore deh fitur S Pen sesuai dengan kebutuhan produktivitas kamu. Karena S Pen ini sebenarnya bisa banyak hal, bukan hanya sekedar stylus. Bisa dipakai untuk convert tulisan tangan menjadi teks, bisa jadi controller untuk kamera, bisa untuk membuat quick note, bahkan juga bisa kolaboratif dengan menggunakan beberapa S Pen secara sekaligus di satu tablet. So, sebenarnya fiturnya lengkap banget, jadi silahkan langsung dijajal aja. Tapi, jangan salah sangka, karena S Pen yang ada di Tab S8 Plus dan juga S7 Plus itu sebenarnya sama. Jadi kalau ditukar atau pakainya bergantian, nggak ada masalah. Ini sama-sama bisa bekerja dengan baik. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah layar di Tab S8 Plus yang memiliki digitizer yang lebih responsif. Jadi kalau dulu latensinya hanya 9 millisecond, sekarang menjadi 2,8 millisecond. So, yang berbeda adalah tabletnya, bukan S Pen-nya. Jadi bisa dibilang meskipun S Pen-nya sama, tapi result-nya berbeda antara Tab S8 Plus dengan generasi sebelumnya. So, buat kalian nih yang profesional, yang kartunis, animator, dan lain-lain, pasti kalian akan ngerasa ini jauh lebih berguna. Meskipun untuk para casual user, mungkin tidak terlalu terasa. Jadi, memang yang bisa merasakan lebih banyak benefitnya adalah para profesional, kartunis, animator, desainer, dan semacamnya. Apalagi di sini ada aplikasi pre-install Clip Studio Paint, jadi akan semakin membantu untuk kalian yang memang profesional. Silahkan dijajal aja. Dan tips berikutnya, jadi di Samsung Notes ini ada beberapa tools yang bisa dipakai untuk nulis ide, main mapping, atau coret-coret hal lainnya. Dan bahkan kalian bisa gabungin tulisan tangan dengan ketikan. Serta kalian bisa juga pakai audio bookmark untuk menuangkan hasil rekaman dari meeting kalian. Dan selain itu, kalian juga bisa melakukan copy tampilan web page dengan layout yang original ke Samsung Notes. Jadi bisa dibilang seperti web clipper. Dan kemudian tips berikutnya untuk mereka yang mau transfer cepat ke tablet baru ini, bisa pakai yang namanya Smart Switch. Kemudian tentang transfer, kalau sama-sama pakai Samsung device, kan bisa banget loh pakai Quick Share. Jadi mau transfer data besar pun rasanya akan lebih cepat. Tapi khusus untuk video, kalau kalian mau transfer video yang filenya biasa aja, nggak perlu high resolution, di sini ada opsi untuk convert video dari HDR10+ atau high-res video menjadi standar resolution video. Dan ini jadi bisa lebih mempercepat proses transfernya. Dan untuk mereka yang suka multitasking, saran saya optimalkan fitur multi-window untuk semua aplikasi yang bisa diterapkan di bagian Labs. Karena ini jadi lebih fleksibel untuk mengatur tampilan di layar. Dan untuk memastikan multitaskingnya lancar, bisa aktifkan RAM Plus untuk menambah RAM secara virtual hingga total menjadi RAM 16GB. Atau kalau mau lebih berasa seperti laptop, bisa aktifkan Samsung DeX. Karena di sini user experience-nya jadi seperti menggunakan laptop. Bahkan kalau ada beberapa aplikasi yang berjalan, tampilannya bisa dibuat seperti beberapa window yang diatur. Ya, hampir seperti laptop lah rasanya.
Jadi misalkan untuk kerja sambil nonton YouTube, di sini bisa mirip-mirip laptop rasanya. Tapi meskipun bisa mirip laptop, ini bukan laptop. Ini tablet. Dan saya tahu banyak banget dari teman-teman yang mungkin menonton juga yang tertarik sama tablet ini karena untuk menggantikan laptop. Tapi saya tegaskan sekali lagi, sebenarnya ini bukan laptop, ini tablet. Bahkan sebenarnya tablet ini bisa menjadi penunjang laptop. Karena Tab S8 ini punya fitur multi-control, dimana kalau kalian terhubung dengan laptop Samsung Galaxy Book, kalian bisa transfer file dengan mudah sekali. Namun sayangnya, ya kita sama-sama tahu kalau laptopnya agak jarang di Indonesia. Tapi jangan khawatir, karena tablet ini sebenarnya juga bisa dimanfaatkan menjadi second screen dengan memanfaatkan wireless display. Tablet ini bisa terhubung dengan laptop berbasis OS Windows. Dan ketika saya jajal dengan laptop berbasis Windows 11, ini lancar banget dan ada dua opsi di sini. Kalau saya nyebutnya input mode dan juga watching mode. Kalau input mode yang diutamakan adalah performance-nya. Aplikasinya menggunakan aplikasi yang ada di laptop tapi kita menggoreskannya itu melalui layar Tab S8 Plus. Dan begitu pun ketika main game yang terinstal di laptop bisa ditampilkan di Tab S8 Plus. Sedangkan kalau watching mode ini diutamakan kelancaran dari playback-nya. Jadi misalkan kita nonton streaming dari laptop, akan bisa dengan lancar ditampilkan di Tab S8 Plus. Selain itu, informasi dari Samsung katanya tablet ini mengalami improvement di bagian kamera, terutama untuk kamera depannya. Apakah iya? Well, sebenarnya kamera belakang mungkin bisa dibilang beda tipis dengan generasi sebelumnya, tapi untuk kamera depannya, ini memang improve banget, terutama untuk video recording. Karena di sini bisa sampai 4K 30 fps dan juga ada fitur auto framing. Jadi buat kalian yang pengen meeting online, saya rasa ini bisa lebih membantu. Dan info fitur lainnya dari Samsung buat kalian yang sering streaming game online langsung dari tablet, mungkin ada ya. Atau mungkin buat kalian yang pengen bikin konten melalui screen recording dari tablet secara langsung, di Tab S8 Plus ini bisa melakukan screen and face dual recording. Jadi kalian bisa record layarnya plus wajah kalian diambil dari kamera depan secara sekaligus. Ya, berguna sekali. Dan sebenarnya masih banyak hal lain yang bisa dilakukan di Tab S8 Plus ini, kurang lebih sama seperti Tab S7 Plus yang pernah saya buat videonya untuk gaming, untuk print dokumen, dan lainnya. Silahkan ditonton aja video-video tersebut dan pakai Tab S8 Plus kalian, saya jamin tetap bisa dipakai dengan cara yang sama. Dan selain tips yang tadi saya kasih untuk kedepannya, sebenarnya Tab S8 Plus ini bisa jadi lebih keren lagi. Karena di webnya Samsung ada penjelasan kalau LumaFusion akan hadir ke Android. Yang sebelumnya adanya di operating system sebelah ya. Akhirnya datang ke Android dan Tab S8 Plus ini menjadi salah satu tablet yang pertama mencicipi nantinya. So, ini akan menjadikan tablet ini awesome banget. Dan itu tadi adalah sedikit curhat saya dan juga berbagi tips tentang Samsung Galaxy Tab S8 Plus ini terkait produktivitas, entertainment, dan juga gaming. Dan semoga bisa membantu kalian, terutama buat yang udah beli dan yang pengen beli, silahkan dicoba tips-tipsnya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai, terima kasih banget, terima kasih yang udah like videonya, terima kasih buat yang udah subscribe, dan terima kasih yang selalu mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!